Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah sistem prediksi terkait dengan fraud detection. Nah, sistem ini akan menggunakan machine learning dan ini sudah saya buatkan berbagai macam dokumentasinya, pokoknya sangat detail. Nanti buat teman-teman yang ingin dokumentasinya dan juga ingin kodenya, silakan aja komen dan sertakan emailnya agar nanti saya forward ke email masing-masing. Dan perlu kita ketahui teman-teman ya, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah sistem machine learning, itu kita harus paham dulu konteks yang ingin kita kaji itu mau apa dan tujuannya mau seperti apa serta target kita tuh siapa. Nah, contohnya sekarang kita akan membuat sebuah sistem untuk fraud detection. Ya, sebut saja ini kliennya adalah perbankan ya, karena kita ingin mengetahui apakah ada indikasi transaksi yang mencurigakan atau tidak yang berujung pada fraud. Dan setelah kita pahami, maka kita akan buat sebagai mana bentuk seperti sistem pada umumnya ya. Kita perlu arsitektur. Dan kalau kita lihat arsitekturnya ini sebenarnya cukup kompleks ya. Namun karena konteksnya ini adalah demo dan ini untuk contoh bagi teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang baru belajar machine learning, ini akan mudah sekali dipahami dan juga sudah saya buatkan semua dokumentasinya. Dan kita akan mulai sebelum masuk ke sistemnya, kita akan coba bahas satu persatu terkait dengan isi dokumentasinya ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama ini judulnya adalah Credit Card Fraud Detection System. Ini technical dokumentasinya. Ada 10 konten ataupun 10 daftar isi. Ini ada overview, kemudian sistem arsitektur, library yang digunakan, algoritma yang dipilih, kemudian data processing, model training, performance metric, installation, feature description, sampai ke best practice-nya. Nah, singkat cerita kayak gini teman-teman ya. Jadi di credit card fraud detection ini merupakan sistem yang dilengkapi dengan kemampuan machine learning yang didesain secara khusus ya bagi para perbankan yang ingin mengetahui adanya ancaman fraud credit card secara real time. Nah, tentu sistem ini akan menggunakan teknik yang dikomunikasikan dengan data processing tingkat lanjut untuk menghandle bagaimana jika ada kondisi yang tidak imbang ya, imbalance dataset effectively. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kalau kita sistemnya real time kan kita tidak bisa melakukan data processing sebelumnya ya, pre-data processing kan ya. Kita akan langsung menerapkan sistem itu end to end, host to host mungkin barangkali supaya terbaca output yang ingin dicapai gitu. Dan kemudian kita akan membuat sistemnya menggunakan interface dari Streamlit. Nah, nanti ini akan memudahkan pemahaman teman-teman nih bagi yang awam. Karena kalau misalkan kita langsung pakai kode-kode Python ataupun environment Google Colab ataupun Jupyter Notebook, mungkin cukup membingungkan nantinya ya. Jadi ini saya buatkan aja di VS Code, kemudian nanti outputnya ada di Streamlit gitu. Nah, kemudian arsitektur. Oh ya, mungkin untuk persiapan teman-teman ya, videonya akan memakan banyak waktu. Jadi stay tune dari awal supaya setiap bahasanya akan mudah dipahami dan juga bisa di-recall kembali jika ada hal yang terlewat gitu. Jadi tetap bertahan sampai akhir teman-teman. Kali ini kita akan bahas detail satu persatu. Sistem arsitektur yang digunakan ya untuk aplikasinya kita akan gunakan Streamlit Interface. Nah, di sini ada halaman satu, nanti akan ada data upload dan juga training. Kemudian halaman kedua itu ada fraud detection-nya dan halaman ketiga terkait dengan atribut model ya. Dan kemudian ada data processing layer. Nah, di data processing layer ini kita gunakan file dari CSV nih. Asumsinya kita sudah dapat data dari klien. Sebenarnya nih kalau misalkan sistemnya sudah di deploy pasti akan real time nih. Tidak ada upload-uploadan manual seperti ini. Tapi ini konteksnya untuk contoh ya teman-teman ya. Kemudian ada fitur engineering. Fitur apa saja ataupun parameter apa saja yang sangat berpengaruh terhadap sistem ini. Dan ada categorical encoding, one hot encoding ya. Ini maksudnya apa? Jika ada parameter-parameter yang sifatnya bukan numerik akan kita kodekan secara khusus gitu. Kemudian ada feature scaling, standar scalar. Nah, kita akan buat standar yang sama bagi setiap numerik. Kenapa ini penting? Karena misalkan kita
memahami berbagai macam distribusi data itu banyak, ada yang desimal, kemudian ada yang satuan, ratusan, puluhan dan seterusnya. Sehingga kita harus memastikan skala yang sama pada pengolahan machine learning. Dan juga ada class imbalance. Nah, di sini pentingnya ya kita pakai smooth ya. Di sini kita gunakan karena nantinya data ini kan bersifat real time, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Itu akan banyak sekali variasinya dan terkait dengan imbalas data bisa saja sangat berpotensi terjadi. Sehingga kita perlu tambahkan fitur ini. Kalaupun memang datanya tidak ada yang imbalas ya nggak apa-apa. Sistem ini juga tidak akan berpengaruh gitu. Artinya ini sebagai warning pertama. Kemudian layer berikutnya adalah bagian machine learning. Nah, di sini kita gunakan random forest classifier ya. Kenapa? Karena ya sebenarnya tidak ada algoritma yang cocok untuk kita gunakan terhadap use case tertentu ya. Teman-teman harus coba sendiri. Misalkan gunakan random forest ataupun gunakan KNN, kemudian gunakan decision tree dan sebagainya. Yang penting mungkin bisa dikaji dari semua macam algoritma gitu. Tapi kalau misalkan ingin langsung saja ya berdasarkan jurnal barangkali ada referensinya, is oke aja. Nah, di sini disclaimer dulu ini tidak ada tendensi apapun terhadap algoritma random forest ya. Hanya kita ingin coba contohkan aja flow-nya. Kita akan lebih bahas bagaimana sistem ini bekerja ya, bukan cara memilihnya dan sebagainya. Itu akan ada bagian tersendiri. Dan kemudian ada cross validation, feature importance analysis, hyperparameter. Hyperparameter untuk menghindari supaya tidak overfitting. Dan kemudian lagi berikutnya adalah di evaluation dan juga prediction. Nah, di sini perlu kita pahami kalau kita membuat sebuah sistem machine learning, itu kan ada performance metricnya, itu ada akurasi, ya, berapa akurasi yang dihasilkan dari sebuah model, kemudian precision, berapa tingkat presisinya yang dihasilkan antara benar dan salah, kemudian recall ketika diulang kembali berapa yang mendekati hasil sesuai dengan model yang ataupun akurasi model yang dijalankan. Dan kemudian ada ROC curve, kemudian AOC, confusion matrix dan seterusnya. Ini merupakan evolution matrix yang umum digunakan pada machine learning system. Dan kita akan beralih pada libraries dan juga teknologinya nih. Nah, di library-nya seperti yang disampaikan di awal, kita akan menggunakan interface dari Streamlit. Jadi, teman-teman perlu pahami harus diinstal dulu core libraries-nya, yaitu si Streamlit itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuan adalah untuk web application framework, untuk memudahkan pemahaman bagi user. Kenapa dipilih? Ya tentunya ini cepat, kemudian interaktif, kemudian support dengan Python Data Science Library, kemudian gampang digunakan, dibangun juga mudah dan seterusnya. Dan kemudian library yang kedua adalah Pandas. Di Pandas ini tujuannya untuk data manipulation and analysis. Jadi bukan untuk memanipulasi data yang negatif ya, tapi untuk kita lakukan berbagai macam teknik seperti tadi ada one hot encoding, kemudian ada distribution, statistik dan seterusnya. Kemudian kita juga akan membaca file dari bentuk CSV. Nah, ini perlu digunakan library dari Pandas. Kemudian berikutnya adalah NumPy. NumPy ini numerical computing and array operation. Nah, di sini lebih fokus pada perhitungan angka-angka. Kalau Pandas ini biasanya tabel ya. File-file yang bentuknya tabel ini bisa di tabular ya, tabular data. Nah, kalau NumPy ini maksudnya adalah lebih fokus pada numeriknya itu sendiri. Jadi membaca semua komponen numerik yang ada di file yang akan kita upload. Dan di sini dibutuhkan yang sangat krusial ya, terutama untuk matematikal komputasinya. Dan berikutnya ada scikit-learn. Nah, di scikit ini merupakan rumah dari para algoritma machine learning. Nah, jadi di dalam scikit-learn akan ada banyak sekali algoritma machine learning yang tentunya bisa kalian pilih satu persatu dan bisa kalian cocokkan juga terhadap use case yang kalian angkat, apakah cocok dengan algoritma A, B, C dan seterusnya. Dan di sini akan ada berbagai macam fitur seperti standard scaler tadi, kemudian ada percobaan untuk trend dan juga test splittingnya. Berapa sih biasanya efektifnya? Dan kita akan gunakan umumnya training dataset adalah di angka 80%. Kemudian 20% berikutnya akan kita tes.
Sorry, ada suara motor. Dan juga nanti kan ada performance metricnya dan seperti yang di atas tadi kita sampaikan ada classification, confusion, ROC dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada algoritma berikutnya ya, itu imbalance learn. Ini perlu kita install sendiri. Biasanya ini terpisah antara scikit-learn dan juga imbalance learn. Jadi harus di-install sendiri supaya dia dapat handling imbalance dataset gitu. Dan berikutnya ada Plotly. Plotly ini tujuannya untuk interaktif data visualisasi. Seperti apa? Biasanya grafik, kemudian akan kita pilih nanti akan ada berbagai macam pop-up ataupun interaktif yang muncul ya, seperti nanti ada garis, kemudian titik dan seterusnya. Ini cukup menarik kalau kita pakai Plotly. Jadi visualnya tuh lebih hidup. Dan terakhir ada Joplib. Joplib ini biasanya digunakan untuk mengekstrak model ya, efisien untuk saving ataupun load dari model yang dihasilkan oleh scikit-learn. Nah, ini kalau sudah diekstrak ke dalam bentuk Joplib nanti teman-teman bisa tinggal plug and play aja kalau masih sesuai dengan data yang baru. Dan ini harus menjadi hati-hati, tricky biasanya. Kadang kita punya model satu di training, misalkan kita sudah mentraining 10.000 data gitu. Asumsinya itu udah modelnya udah paling baik. Kemudian akan kita training ataupun akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan di dataset berikutnya. Itu bisa saja banyak biasnya ya. Jadi perlu di training lagi. Nah, itulah gunanya dari machine learning. Namanya machine learning ya, yang akan terus belajar ya, belajar untuk mengkalkulasi, kemudian belajar untuk meningkatkan akurasi supaya harapannya antara prediksi dan potensi aktualnya itu sama gitu. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan kemudian di sini ada penjelasan juga di algoritma selectionnya. Kenapa kita pilih random forest? Nah, di sini kita coba buatkan secara sederhana ya, karena dia juga mampu untuk menghandle imbalance data. Kemudian dia kuat terhadap outlier ya. Artinya apa? Kalau misalkan ada outlier, dia tuh tidak mudah goyah. Contohnya gimana sih outlier? Contohnya misalnya ada angka 1, kemudian angka 1000, itu kan udah outlier banget tuh. Distribusi paling banyak angkanya satuan apa ribuan nih. Ternyata angkanya paling banyak adalah satuan. Nah, 1000 itu mungkin pas ketik nggak sengaja nolnya kepencet gitu. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan algoritma random forest ini cukup kuat terhadap outlier, bisa akan mendiskriminasi sendiri itu. Dan teman-teman harus paham juga nih masing-masing kelemahan dan keunggulan dari algoritma yang disediakan. Tidak semua algoritma itu cocok untuk use case kembali lagi. Dan kemudian ada capture non-linear relationship. Nah, misalkan ada hubungan yang tidak linear nih. Biasanya paling gampang tuh adalah regresi linear. Nah, biasanya orang mengasumsikan machine learning ya A ditambah B ditambah C nanti sama dengan D. Itu adalah regresi linear ya. Tapi kalau misalkan ada konteks yang tidak linear, bagaimana? Regresi linear maka tidak mampu mengcapture hal tersebut. Sehingga kita butuh algoritma lain yaitu si random forest contohnya. Ada banyak sebenarnya. Kemudian filter importance analysisnya, ya ini parameter umum yang bisa diikuti oleh berbagai macam algoritma juga. Dan kemudian resistant to overfitting. Nah, ini tadi yang disampaikan di awal. Kalau ada overfitting tuh artinya terlalu pede gitu, terlalu pede, model terlalu pede dalam membaca sebuah data sehingga nanti dihasilkan semua data condong ke keinginan user. Nah, itu overfitting nih. Ada juga yang underfitting nih, modelnya udah bagus-bagus, datanya udah banyak tapi hasilnya tidak sempurna atau hasilnya tidak oke menurut user. Nah, itu namanya underfitting. Banyak faktor yang mungkin aja datanya kurang banyak atau distribusinya kurang merata. Atau banyak outlier di situ. Nah, jadi pemahaman itu juga penting ya teman-teman nih. Sebenarnya kita harusnya membahas terkait dengan statistik deskriptif terlebih dahulu nih sebelum masuk ke machine learning. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah penasaran banget dengan machine learning ya, is okay, nggak apa-apa nanti sambil berjalan sering waktu gitu ya. Tapi kalau misalkan mau komen aja di kolom tulis misalkan Mas ingin bahas statistik lebih dalam, boleh silakan. Dan kemudian kita masuk ke model konfigurasinya ya. Ini di N-estimator ini number of trees-nya. Nah, jadi random forest tuh bisa dibilang tingkat lanjut dari decision tree. Ya. Kumpulan dari decision tree, kumpulan dari tree-tree itu akan membentuk sebuah hutan ya, sebuah forest. Nah, jadi kita akan buat estimator ada 100. Artinya apa ya? Gampangannya
Dia akan bertanya sebanyak 100 kali, apakah jika ini, apakah B, jika B nanti apakah C, jika C apakah D, dan seterusnya. Gitu ya. Teman-teman bisa buka peta ataupun map dari Random Forest di internet udah banyak. Gitu. Dan kemudian nanti detailnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Silakan jangan lupa tulis kolom komentar emailnya, nanti akan kita kirimkan di email tersebut gitu. Dan data processing ini ada data loading seperti pada umumnya sampai ke trend test splittingnya, kemudian ada fitur scaling dan seterusnya. Ini ada banyak ya dokumentasinya. Ini insya Allah saya buat lengkap. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat dokumentasi ini bisa langsung bisa mudah untuk mempelajari satu persatu. Tidak tidak membingungkan ya saya rasa. Oke, nah mungkin itu sudah cukup ya. Dan langkah berikutnya apa? Jangan lupa teman-teman kalau misalkan kita sudah mau melakukan pengolahan menggunakan machine learning, ada environment yang harus kita gunakan. Tadi saya sempat sampaikan di awal bisa pakai Google Collaboratory ya, teman-teman bisa tinggal aktifkan saja fitur Google Colab-nya di drive masing-masing. Kemudian ada juga menggunakan environment Anaconda ataupun Miniconda. Nah, di situ nanti teman-teman bisa tinggal install, download di website officialnya, install tergantung dengan spesifikasi laptopnya. Kalau misalkan terlalu berat, ganti Miniconda gitu. Ataupun kalau misalkan pengen yang lebih seamless ya pakai Google Colab ya, ya dia sudah di cloud gitu. Atau misalkan yang ketiga menggunakan VS Code seperti saya nih, ya, ini environment yang lain gitu. Nah, nanti tinggal diinstal VS Code-nya, nanti arahkan ke dokumen foldernya di mana gitu, nanti diganti dan dijalankan semua data dan semua aplikasinya di file tersebut. Gitu, teman-teman ya. Dan berikutnya adalah requirement. Nah, di sini kita butuh library-nya tadi ya. Jangan lupa nih ditulis requirement-nya dulu. Nah, ini adalah Streamlit, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Imbalance Learn, Plotly, dan juga Joblib. Ada 7 library yang harus kita install. Caranya bagaimana? Nah, ini sudah saya install, tapi nggak apa-apa kita contohkan kembali ya. Nah, jangan lupa teman-teman, kita langsung saja gunakan metode pip, kemudian install -r requirements. Nah, kalau sudah diinstal ya semuanya sudah already satisfied ya, sudah cukup gitu. Oh iya teman-teman, biasanya kalau misalkan kita mengacu pada sistem tertentu ataupun mengacu pada referensi tertentu, akan ada kode-kode library-nya itu kalau bisa dihapus aja supaya tidak menimbulkan crash antar dependensi dari satu library dan yang lainnya. Itu sering terjadi sehingga saya juga udah delete, dan walaupun nanti di sini sudah ada keterangan versi berapanya gitu. Tapi lebih aman kita hapus saja. Dan ini udah keinstall semua. Tandanya apa? Tandanya sudah keinstall. Ya di aplikasinya ini tidak ada kendala apapun ya, tidak ada notifikasi apapun. Dan kalau kita lihat di problems juga ini tidak ada notifikasi apapun. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke aplikasinya ini. Nah, ini sudah saya buatkan total ada berapa baris? Total ada 680 baris. Nah, teman-teman kalau mau kode ini, mentahan kode ini, silakan komen di kolom komentar, sertakan emailnya dan juga eh, ke depan ingin bahas apa boleh aja disampaikan. Nanti akan saya kirimkan ya. Dan kalau sudah seperti ini, langsung saja kita jalankan. Bagaimana caranya? Ingat, kita menggunakan interface dari Streamlit sehingga kita langsung saja perintahkan Streamlit untuk menjalankan aplikasi ini. Streamlit run, kemudian fraud underscore detection underscore app.py. Nah, kita jalankan, kita tunggu. Nah, nanti kita akan tergenerate ya, akan muncul secara lokal di localhost masing-masing gitu. Dan ini contoh aplikasinya, credit card fraud detection. Nah, ini sudah saya buatkan sedemikian rupa, dan sekali lagi harapannya teman-teman bisa sangat mudah sekali untuk mengikuti tahapan satu persatu.
Nah, di sini ada tiga halaman ya. Halaman pertama ada data upload dan juga training. Kenapa? Karena kita perlu training dulu nih modelnya dari data yang sudah kita miliki. Supaya nanti pada saat deteksi fraud itu bisa. Nah, kalau belum ya seperti ini nih. Uh, Real-time fraud detection. Please train the model first in the data upload and training page. Nah, jadi kalau belum di-upload dan belum di-training, dia akan meminta untuk di-upload terlebih dahulu dan di-training gitu. Nanti ada model insight-nya. Kalau model insight ini juga belum tahu kan, karena belum ada modelnya. Jadi kita upload dulu. Nah, ini kita masuk ke halaman pertama. Caranya bagaimana? Caranya adalah di browse aja filesnya. Nah, nanti akan saya sertakan juga contoh dari sampling filenya. Ini akan ada 10.000 baris kayaknya, 10K gitu ya. Kita open dan ya, data load successful. Shape bentuknya ini ada 10.000 baris dan juga 10 kolom. Data previewnya seperti ini. Nah, ada transaksi ID, amount, kemudian transaksi hour, merchant kategori, foreign transaction, location mismatch, device trust, velocity, cardholder is fraud. Nah, kita akan lihat ya. Total transaksinya ada 10.000, fraud yang terjadi 151, fraud rate-nya 1,51%. Nah, ini yang disebut dengan statistik deskriptif. Ya, kita mendeskripsikan data yang sudah kita upload. Secara sederhana dan secara singkat, sebenarnya statistik deskriptif sudah mampu menjawab sementara terkait dengan kondisi data yang kita miliki. Ya, kalau fraud rate-nya 1,51%, ya artinya dari 10.000 transaksi ini aman. Tidak ada anomali yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita juga sedang membahas bagaimana sistem ini bekerja ya. Dan kemudian ini peta persebarannya. Eh, Yang warna hijau itu legitimate, artinya sudah umumnya terjadi normal. Kemudian yang merah adalah fraud. Dan ini transaksi amount by fraud status. Maksudku itu banyak banget outliernya, kenapa nggak di remove dulu gitu. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, ini kan pahami dulu nih. Outlier juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tergantung dari parameternya. Contohnya, misal kalau saya sebut pengukuran tinggi badan di suatu kelas di sekolah menengah dasar ya, sorry, sekolah menengah pertama ya, di tingkat SMP gitu misalkan. Rata-rata tinggi kelas A berkisar dari 150 cm sampai dengan 180 cm. Kemudian ada beberapa yang tingginya itu mencapai 200 cm bahkan mungkin 250 cm. Nah, apakah itu bisa disebut outlier? Betul, itu bisa disebut outlier karena kan rata-ratanya maksimal di 150 sampai 150. Adapun yang jumlahnya 200 cm sampai 250 cm mungkin satu dua orang gitu. Itu outlier gitu. Maka kita bisa remove data tersebut. Tapi kalau misalkan transaction amount itu kan kita tergantung dari kapabilitas dan tergantung dari sumber daya masing-masing orang ya. Bisa saja ada memang yang transaksinya di atas rata-rata dan itu jumlahnya cukup banyak. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini nih. Memang secara median dia rata-ratanya ada di 122 gitu ya. Tapi mungkin aja ternyata banyak orang yang transaksinya di atas 500 gitu. Dan itu mungkin hal yang wajar karena itu berkaitan dengan transaction amount-nya gitu. Dan kemudian transaction by hour, kemudian transaksi by merchant, dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ke bagian model training configuration. Nah, di bagian model training configuration ini kita akan membagi menjadi 80-20 ya. Jadi kalau test case-nya 20 berarti trainingnya itu 82%. Kemudian random state-nya itu di 42 kita defaultkan aja. Dan jangan lupa checklist apply smooth-nya ya, handle imbalance. Adapun imbalance iya atau tidak itu biarkan aja. Yang penting kita checklist supaya lebih aman. Dan kalau sudah kita tinggal training aja nih, train model. Kita tunggu berapa saat. Oke. Nah, smooth applied training set rebalance to 15 7 5 8 samples. Nah, ini berarti sudah ada yang disesuaikan. Ini bukan jumlahnya 10.000 data ya. Berarti mungkin itu kan 10.000 baris tadi ya. Kali ini berarti ada 15 ribuan. Sebut saja 15 ribuan sel ya.
Kemudian model train successful. Nah, ini performance metriknya seperti apa? Ini akurasi di 99%, mungkin sangat mendekati akurat ya, mendekati satu. Kemudian precisionnya 74. Ya, ketika di recall, ketika diulang kembali dia di angka 86, cukup baik. Dan F1 score-nya juga di angka 0,8. Dan ini kita lihat ya, false positive rate-nya juga false positif. True-nya juga true positif maksudnya ya. True positif juga masih bagus nih. Tidak ada yang anomali. Dan kalau sudah, kita akan masuk ke halaman berikutnya, itu di fraud detection. Nah, di fraud detection ini merupakan tindak lanjut dari halaman pertama. Nah, ini kan model sudah ready untuk mendeteksi fraud atau tidak gitu. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal isi saja ya, berbagai macam parameternya ya. Nah, kemudian transaksi loss di 24, cardholder, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sudah, nah ini merchantnya di elektronik ya. Nah, ini ada banyak nih, ada elektronik, travel, grocery, food, and clothing. Nanti kita bisa cek satu-satu. Gitu, dan kita akan coba detect. Ada nggak di sini? Oh, kalau di bagian elektronik nih, legitimate transaction, fraud probability-nya nol. Berarti semuanya aman gitu. Kalau kita lihat di toko lain, di merchant yang lain, di travel, kemudian kita cek. Ini juga aman gitu. Kemudian di clothing, kita cek lagi. Ya, aman. Kenapa bisa aman? Ya, tadi ya, secara statistik deskriptif itu fraud rate-nya hanya 1,5%. Jadi bisa disimpulkan data ini aman. Tapi kan kita nggak pernah tahu itu nanti akan ada berapa persen gitu. Kalau misalkan berjalan secara real time. Nah, ini adalah bagian dari simulasi yang akan kita jadikan sebagai sistem yang real time nantinya. Decision support system. Dan seperti itu ya teman-teman ya, mudah sekali ya, belajar mesin learning, tidak perlu repot-repot di zaman sekarang ini. Coding-coding juga sangat gampang, udah ada bantuan AI. Tapi AI aja juga tidak cukup, harus dibekali dengan konteks. Makanya tadi saya sampaikan technical dokumentasinya dulu supaya teman-teman paham satu persatu maknanya apa dan tujuannya untuk apa gitu. Dan ini ada model insight-nya. Di model insight nih seperti ini nih. Fitur engineering nih, fitur importance nih. Berarti yang paling berpengaruh itu sebenarnya transaction hour nih. Kemudian kedua, device trust. Ketiga, foreign transaction dan kecepatannya selama 24 jam. Yang ini adalah beberapa top 3 fitur yang berpengaruh terhadap protection. Kemudian ini ada precision recall curve, model performance yang bisa dipahami sendiri gitu. Dan ini yang parameter yang sudah kita sertakan menjadi guidance bagi si model. Bisa di-download modelnya, nanti hasilnya jadi .pickle ya, .pkl gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dan membantu teman-teman untuk memahami machine learning lebih jauh. Jangan lupa jika memang kalian ingin model ini, ingin dataset ini, dan juga ingin semua dokumentasi yang kita bahas di video kali ini, silakan sertakan kolom komentar, email, dan topik apa yang akan kita bahas di minggu berikutnya. Bye bye.